kasih atas waktu dan kesempatannya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 25. Jadi, pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam 1 tahun. Kategori pajak penghasilan pasal 25, yang pertama wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi terdapat 2 jenis, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu. Yang kedua, wajib pajak badan. Wajib pajak badan usaha adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong atau pemungut pajak. Selamat malam, perkenalkan nama saya Maria Petralista Wilkis-Valo, NIM 19100201115. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dikurangkan dengan kredit pajak dalam negeri. Di sini, kredit pajak dalam negeri dikategorikan menjadi 2, yaitu bagi pribadi dan bagi badan. Setelah dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri, maka dikurangi lagi dengan kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24. Maka diperoleh angsuran PPh pasal 25 per tahun. Nah, untuk mengetahui angsuran PPh per bulannya, maka dibagi lagi menjadi 12. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. SPT PPh tahun 2018 milik Yudis menunjukkan pajak penghasilan Yudis terutang sebesar 75 juta. Pajak penghasilan Yudis telah dipotong oleh pemberi kerja, dalam hal ini PPh pasal 21 sebesar 25 juta. Dipungut oleh pihak lain, dalam hal ini PPh 22 dan pasal 23 sebesar 37.500, dan pajak luar negeri atau PPh 24 yang dapat diakreditkan sebesar 2.500. Yang ditanyakan di sini, yang pertama, berapakah besar angsuran PPh 25 yang harus dibayar Yudis setiap bulan? Dan yang kedua, bagaimana jika nilai pajak di atas berkaitan dengan penghasilan 6 bulan? Baik, jadi pajak terutangnya di sini adalah 75 juta. Di sini soalnya adalah orang pribadi, jadi kita langsung tahu pajak terutangnya berapa tanpa harus menjelaskan lagi tentang penghasilan per bulannya berapa, PTKP-nya berapa, kawin anak berapa. Ini tidak untuk soal ini. Jadi pajak terutangnya 75 juta ditambah dengan kredit PPh pasal 21 25 juta dan kredit PPh 22 dan 23 37.500 dan kredit PPh pasal 24 2.500. Dan totalnya adalah 10 juta. Dan untuk mendapatkan angsuran PPh 25 per bulan, maka 10 juta dibahagi dengan 12, sehingga mendapatkan hasil 833.333,33. Jadi ini untuk yang pertama, Yudis harus membayar angsuran pajaknya sebesar 833.333. Jadi yang berikut untuk jawaban B, mengenai angsuran PPh 25 per bulan. Jadi yang ditanyakan itu 6 bulan, jadi 10 juta dibagi dengan 6 bulan, sehingga mendapatkan hasil 1.666.666,7. Baik, yang berikut pencatatan transaksi PPh 25. Pencatatan angsuran pajak periode berjalan dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan akhir tahun. Pendekatan akhir tahun ini dicatat sebagai pembayaran pajak di muka.
Dan yang berikut, pembebanan langsung. Pembebanan langsung ini dicatat sebagai beban pajak ini. Kedua pendekatan ini akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode. Jadi semuanya tergantung kepada perusahaan. Perusahaan itu yang akan menentukan mereka akan menggunakan pendekatan yang mana. Baik, kita langsung menuju ke contoh soal. Jadi di sini bisa kita lihat ada satu soal yang sama untuk dua pembebanan yang berbeda. Perhatikan, jadi nilainya sama cuma jurnalnya yang beda. Satu menggunakan pajak dibayar di muka dan yang satu menggunakan pembebanan akhir tahun. Jadi pada bulan Januari sampai bulan Februari di sini ditulis pajak dibayar di muka nilainya 13.200.000. Sedangkan pada pembebanan langsung bulan Januari dan Februari ditulis beban pajak ini 13.200.000. Jadi di sini terdapat perbedaannya, bisa kita lihat dan bisa kita pahami bersama-sama. Membayar angsuran pajaknya sebesar 833.333. Jadi yang berikut untuk jawaban B. Mengenai angsuran PPh 25 per bulan. Jadi yang ditanyakan itu 6 bulan, jadi 10 juta dibagi dengan 6 bulan. Sehingga mendapatkan hasil 1.666.666,7. Baik, yang berikut pencatatan transaksi PPh 25. Pencatatan angsuran pajak periode berjalan dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan akhir tahun. Pendekatan akhir tahun ini dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Dan yang berikut, pembebanan langsung. Pembebanan langsung ini dicatat sebagai beban pajak ini. Kedua pendekatan ini akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode. Jadi semuanya tergantung kepada perusahaan. Perusahaan itu yang akan menentukan mereka akan menggunakan pendekatan yang mana. Baik, kita langsung menuju ke contoh soal. Jadi di sini bisa kita lihat ada satu soal yang sama untuk dua pembebanan yang berbeda. Perhatikan, jadi nilainya sama, cuma jurnalnya yang beda. Satu menggunakan pajak dibayar di muka, dan yang satu yang ditanyakan di sini, yang pertama, berapakah besar angsuran PPh 25 yang harus dibayar Yudi setiap bulan? Dan yang kedua, bagaimana jika nilai pajak di atas berkaitan dengan penghasilan 6 bulan? Baik, jadi pajak terutangnya di sini adalah 75 juta. Di sini soalnya adalah orang pribadi, jadi kita langsung tahu pajak terutangnya berapa tanpa harus menjelaskan lagi tentang penghasilan per bulannya berapa, PTKP-nya berapa, kawin anak berapa. Ini tidak untuk soal ini. Jadi pajak terutangnya 75 juta ditambah dengan kredit PPh pasal 21 25 juta dan kredit PPh 22 dan 23 37.500 dan kredit PPh pasal 24 2.500. Dan totalnya adalah 10 juta. Dan untuk mendapatkan angsuran PPh 25 per bulan, maka 10 juta dibahagi dengan 12 sehingga mendapatkan hasil 833.333,33. Jadi ini untuk yang pertama, Yudis harus membayar angsuran pajaknya sebesar 833.333. Jadi yang berikut untuk jawaban B. Mengenai angsuran PPh 25 per bulan. Jadi yang ditanyakan itu 6 bulan. Jadi pencatatan angsuran pajak periode berjalan dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan akhir tahun.
pendekatan akhir tahun ini dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Dan yang berikut, pembebanan langsung. Pembebanan langsung ini dicatat sebagai beban pajak ini. Kedua pendekatan ini akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode. Jadi semuanya tergantung kepada perusahaan. Perusahaan itu yang akan menentukan mereka akan menggunakan pendekatan yang mana. Baik, kita langsung menuju ke contoh soal. Jadi di sini bisa kita lihat ada satu soal yang sama untuk dua pembebanan yang berbeda. Perhatikan, jadi nilainya sama cuma jurnalnya yang beda. Satu menggunakan pajak dibayar di muka dan yang satu menggunakan pembebanan akhir tahun. Jadi pada bulan Januari sampai bulan Februari di sini ditulis pajak dibayar di muka nilainya 13.200.000. Sedangkan pada pembebanan langsung bulan Januari dan Februari ditulis beban pajak ini 13.200.000. Jadi di sini terdapat perbedaannya, bisa kita lihat dan bisa kita pahami bersama-sama.